Tetapi hal tersebut justru menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka menjadi lebih sering berhutang hingga hutang-hutangnya menjadi menumpuk karena tidak dibayarkan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Di akhir tahun 2025, menjadi mimpi buruk bagi sebuah keluarga di Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Ada sepasang suami istri yang selama ini dikenal baik, ramah, dan tidak pernah punya musuh. Mereka ditemukan tidak bernyawa di rumah mereka sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kejadian ini sungguh memilukan. Pelaku pembantaian merupakan dua orang pemuda yang merupakan tetangga mereka sendiri, bahkan berteman dekat dengan anak korban. Mereka kepepet butuh uang sebesar Rp600.000 untuk membayar hutang. Dan mereka pun nekat merampok lalu menghabisi nyawa dua orang tersebut dengan begitu sadis dan membabi buta. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, pasangan suami istri pengusaha sembako di Kabupaten Tanggamus, Lampung ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung, tepatnya di Dusun Waipekon Waipering, Kecamatan Pugung, tinggallah sepasang suami istri yang sudah berusia paruh baya. Sang suami bernama Rohimi, yang saat itu sudah berusia 54 tahun. Sementara istrinya bernama Suryanti, yang pada saat itu sudah berusia 50 tahun. Dari pernikahan di antara keduanya, mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ade Rizky alias Nanang. Pada saat itu, Nanang sudah berusia 24 tahun. Di lingkungan setempat, keluarga mereka dikenal sebagai pengusaha sembako karena mereka membuka warung sembako tepat di depan halaman rumah mereka. Sehari-harinya, Rohimi menjaga warung sembako bergantian dengan sang istri yang bernama Suryanti. Sementara itu, Nanang kerap berada di luar rumah entah karena bekerja serabutan atau karena aktivitas lainnya. Yang jelas, dari hasil menjual sembako itulah kondisi ekonomi keluarga Rohimi berkecukupan. Keluarga mereka bisa dikatakan termasuk keluarga yang tidak kesulitan di dalam hal finansial. Bagi warga di lingkungan setempat, keluarga mereka dikenal harmonis dan tidak pernah ada permasalahan. Dan tidak hanya itu, keluarga mereka juga dikenal baik hati dan juga dermawan. Tidak jarang mereka kerap memberikan pinjaman berupa uang kepada tetangga mereka yang sedang kesulitan. Tetangga yang cukup mengenal keluarga mereka adalah seorang pria yang bernama Ari Jupen Anggara atau yang kerap disapa dengan nama Ari. Selain Ari, ada seorang pria lagi yang bernama Aman Atmajaya yang pada saat itu sudah berusia 34 tahun. Diketahui bahwa Ari dan Aman juga merupakan teman baik dari Nanang. Ketiganya kerap berkumpul bersama dengan teman-teman sebaya mereka di lingkungan tersebut. Kedekatan itulah yang membuat mereka saling mengetahui latar belakang masing-masing. Dan di saat itu, Ari juga sudah berkeluarga dan istrinya tengah mengandung dengan usia kehamilan selama 5 bulan. Demi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sebagai buruh penderes aren, dia memanjat pohon aren untuk menyadap cairan nira pohon aren. Berbeda dengan Ari yang hubungan rumah tangganya masih berjalan, Aman sebelumnya sudah menikah dengan seorang wanita yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, hubungan rumah tangga Aman tersebut tidak berlangsung lama, sehingga di saat itu, dia memilih untuk bercerai dan kembali ke wilayah Pekon Waipering. Aman pun sudah berstatus sebagai seorang duda. Sehari-harinya, dia berjualan kelapa di wilayah tempat tinggalnya. Baik Ari maupun Aman, keduanya sangat mengenal keluarga Nanang. Saat itu Ari dan Aman merasa bahwa keluarga Nanang memiliki kondisi finansial yang cukup baik dan berbeda dengan kondisi mereka. Mereka merasa bahwa keduanya perlu bekerja dengan lebih keras demi bisa mendapatkan uang tambahan. Sementara keluarga Nanang sudah memiliki uang yang cukup karena keluarga mereka berjualan. Hingga ketika keduanya kesulitan di dalam mencari tambahan uang karena penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka berdua pun sering meminjam uang kepada orang lain. Tetapi hal tersebut justru menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka menjadi lebih sering berhutang hingga hutang-hutangnya menjadi menumpuk karena tidak dibayarkan. Lalu mereka kemudian mulai merasa kebingungan untuk melunasi hutang-hutang mereka tersebut. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk menyusun niat jahat demi bisa mendapatkan uang dengan cara yang instan. Di saat itu, keduanya mengincar rumah Nanang untuk melakukan perampokan. Yang mana mereka mengetahui bahwa orang tua Nanang memiliki usaha warung sembako, sehingga kerap menyimpan uang tunai. Keduanya mengetahui hal tersebut karena mereka akrab dengan Nanang dan sudah lama mengenal kebiasaan keluarga Nanang.
Rencana itu akhirnya terlaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025, sekitar jam 9 malam. Di malam itu, Ari, Aman, dan Nanang sedang berkumpul di sekitar wilayah tempat tinggal mereka sembari menenggak minuman keras. Akan tetapi, tidak diketahui di mana lokasi detail mereka berkumpul. Hingga beberapa jam kemudian, minuman mereka habis. Ari dan Aman sengaja meminta tolong kepada Nanang untuk membelikan minuman lagi agar mereka bertiga bisa minum lagi. Akhirnya, Nanang pun keluar. Dia membeli miras. Saat itu, jarak lokasi membeli miras cukup jauh, sehingga ketika Nanang sudah pergi, Ari kemudian mengajak Aman untuk melancarkan rencana mereka. Dia mengajak Aman untuk merampok uang di rumahnya Nanang, karena di saat itu dia terlilit hutang yang sangat banyak. Di saat itu, Ari mengatakan, "Man, mau banyak uang gak? Yuk ikut aku aja," kata Ari kepada Aman. Sementara Aman yang sedang dalam kondisi mabuk dan belum sepenuhnya sadar, dia pun terpengaruh dengan ajakan Ari. Terlebih di saat itu, kondisi Aman juga tengah membutuhkan uang karena sudah terlilit hutang. Lalu sekitar jam 23.30, Ari dan Aman mulai melancarkan aksi mereka. Sebelum mereka pergi ke rumah Nanang, Ari dan Aman memastikan bahwa Nanang belum kembali dari luar, sehingga di rumah Nanang hanya terdapat kedua orang tua Nanang saja, yaitu Rohimi dan juga Suryanti. Dan tidak hanya itu, mereka juga membawa sajam jenis golok untuk berjaga-jaga apabila mereka ketahuan. Sesampainya mereka di perkarangan rumah Nanang, mereka diam-diam menuju ke arah belakang rumah Nanang. Mereka berencana untuk masuk melalui pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, mereka mencoba membuka, seolah takdir memberikan mereka kesempatan untuk berbuat jahat. Pintu tersebut ternyata tidak terkunci. Mereka kemudian menyelinap masuk, dan di saat itu, kondisi rumah tersebut sangat gelap gulita. Ari dan Aman menyadari bahwa kedua orang tua Nanang, yaitu Rohimi dan Suryanti, sudah tertidur. Mereka berdua kemudian menelusuri rumah Nanang dan mencari barang berharga termasuk uang tunai. Lemari satu persatu dibuka, laci atau rak juga diacak-acak. Kelakuan mereka membuat kegaduhan, yang mana hal tersebut membangunkan Suryanti. Suryanti yang terbangun, dia langsung beranjak dari tempat tidur. Dia melangkahkan kaki keluar dari kamar menuju ke sumber suara. Awalnya, dia mengira kalau itu adalah anaknya, Nanang, sehingga Suryanti memanggil-manggil nama Nanang. Sementara itu, Ari dan Aman yang menyadari kalau Suryanti terbangun dan memanggil nama Nanang, mereka langsung panik. Mereka kemudian langsung menghentikan pencarian mereka dan berusaha untuk membungkam Suryanti terlebih dahulu. Dan di saat itu juga, Aman yang melihat Suryanti keluar dari kamar langsung gelap mata. Dia menghampiri wanita parubaya itu dan langsung cok bagian kepala Suryanti secara brutal menggunakan golok yang dia bawa. Benar-benar kejam. Suryanti yang kaget menerima serangan yang tiba-tiba. Dia langsung berteriak histeris dan kesakitan. Ari juga tidak hanya diam. Dia menghampiri Suryanti dan mengayunkan golok yang dia bawa ke arah tubuh Suryanti secara membabi buta. Di dalam kondisi rumah yang gelap, Suryanti dapat merasakan cairan merah membasahi sekujur tubuhnya akibat serangan yang bertubi-tubi. Suryanti tersungkur di lantai di dekat ruang makan dengan luka robek di bagian kepala, leher, dan juga tangan. Dengan sisa tenaga yang ada, Suryanti berupaya meminta tolong dengan nada yang lirih. Dia berharap suaminya atau tetangganya mendengar intihannya tersebut. Setelah Ari dan Aman memastikan Suryanti tidak bergerak tanpa rasa bersalah sedikit pun, keduanya kembali mencari barang berharga di rumah tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian, Rohimi terbangun setelah mendengar kegaduhan yang sebelumnya terjadi. Ketika Rohimi melangkahkan kaki keluar dari kamar, Ari menyadari dan dia langsung menghampiri Rohimi dan membacok bagian tubuh Rohimi. Saat itu Rohimi tidak sempat menghindar. Wajah dan kepalanya terkena bacokan golok yang diayunkan oleh Ari hingga cairan merah mengalir deras. Rohimi berupaya melawan Ari hingga bagian tangan kiri Ari dan juga bagian betis kanannya terkena sayatan golok hingga terluka. Dan di saat itu, Aman menghampiri dan mengayunkan kembali golok yang dia bawa dengan sangat keras ke arah leher Rohimi secara brutal. Rohimi berusaha menangkis namun tangannya langsung robek dan lehernya terkena sabetan golok. Rohimi kemudian tersungkur tepat di dekat tubuh sang istri. Rohimi sempat berteriak, meminta tolong dan memanggil-manggil anaknya, Nanang. Namun tidak ada jawaban karena Nanang memang sedang tidak berada di rumah. Dan di saat Ari dan Aman melihat Rohimi yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa melawan karena kesakitan dan juga tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh luka robek, Ari dan Aman melanjutkan aksi mereka. Kali ini mereka bergerak cepat dengan mengobrak-abrik lemari di rumah tersebut hingga ke kamar Rohimi dan Suryanti. Lalu mereka menemukan adanya sejumlah uang pecahan Rp2.000 di dalam lemari. Mereka pun langsung mengambil uang tersebut dan segera melarikan diri. Mereka turut membawa golok yang mereka gunakan untuk menghabisi nyawa kedua orang tua dari teman mereka sendiri hanya demi sejumlah uang 2.000-an. Setelah kedua pelaku ini, yaitu Ari dan Aman, meninggalkan rumah tersebut dan bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Kondisi Rohimi masih bernafas perlahan dan berusaha bertahan. Sementara itu, istrinya, Suryanti, sudah tidak dapat tertolong lagi. Dia meninggal dunia
di lokasi tersebut. Di sisi lain, sejumlah warga setempat yang belum beristirahat dan tengah bermain kartu di salah satu rumah yang hanya berjarak satu rumah dari rumahnya Rohimi dan juga Suryanti. Mereka sempat mendengar suara teriakan dari dalam rumah Rohimi. Namun suara-suara itu tiba-tiba saja menghilang. Mereka sempat mengira bahwa suara tersebut hanya suara barang jatuh atau yang lainnya, sehingga mereka tidak menaruh curiga. Mereka pun kembali melanjutkan aktivitas mereka sembari menghubungi anak Rohimi dan juga Suryanti, yaitu Nanang. Ketika Nanang dihubungi, Nanang mengaku sedang berada di luar rumah dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Lalu sekitar pukul 1:30 dini hari, Nanang pun sampai di rumah dan mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi pintu depan terkunci dari dalam. Nanang berupaya mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil nama ibu dan ayahnya, tapi tidak ada respon. Dan ketika Nanang mengintip dari jendela, dia terkejut bukan main. Nanang melihat tubuh ayah dan ibunya tergeletak di lantai rumah dengan kondisi yang mengenaskan. Nanang kemudian berteriak sekencang-kencangnya, meminta pertolongan warga, dan di dalam kondisi panik dan tidak dapat berpikir jernih, dia lalu mengambil batu di sekitar rumah dan memecahkan jendela rumah agar dia bisa masuk. Ketika jendela sudah dipecahkan, Nanang berusaha masuk ke dalam rumah dan melihat ayah serta ibunya bersimbah cairan merah dengan luka yang begitu parah. Rohimi, sang ayah, masih terlihat bernafas lemah meminta pertolongan dengan lirih. Di saat yang bersamaan, beberapa tetangga menghampiri Nanang. Mereka membantu menenangkan Nanang dan menyalakan lampu dan berusaha memahami apa yang terjadi. Nanang dengan lemah mengatakan, "Tolong, bapak saya masih hidup, tolong bapak saya." Akan tetapi, di saat itu, Rohimi ternyata tidak dapat tertolong lagi. Nanang yang sudah berada dalam kondisi lemah langsung menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Warga setempat kemudian melaporkan kejadian ini kepada aparat desa serta pihak kepolisian. Tidak lama berselang, petugas kepolisian dari Polres Tenggamus tiba di lokasi dan langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis kuning serta melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, mereka menemukan kondisi kedua korban, yaitu Rohimi dan juga Suryanti, sudah tewas dengan kondisi yang mengerikan. Cairan merah bersimbah di sekujur tubuh keduanya, bahkan luka robek yang diderita keduanya juga sangat terlihat mengerikan. Pihak kepolisian kemudian mengevakuasi jenazah kedua korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk keperluan otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan kondisi rumah korban yang berantakan. Banyak lemari dan laci yang terbuka seolah ada yang tengah dicari oleh si pelaku. Lalu pihak kepolisian kemudian mengumpulkan keterangan saksi, termasuk keterangan Nanang, tetangga, serta warga setempat. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa Nanang tengah berada di luar rumah saat kejadian berlangsung dan dihubungi oleh tetangganya yang curiga dengan teriakan dari dalam rumah. Ketika Nanang pulang, dia baru mengetahui bahwa ibu dan ayahnya telah diserang. Tetangga di sekitar rumah Nanang juga sempat mendengar suara erangan. Namun erangan itu tiba-tiba menghilang. Dan di saat itu juga pihak kepolisian menyadari bahwa adanya dugaan perampokan yang disertai dengan tindakan yang kejam. Mereka kemudian langsung melakukan penyelidikan intensif terhadap pelaku. Dan dikarenakan pelaku sepertinya mengetahui kebiasaan dan aktivitas dari korban yang dia targetkan, pihak kepolisian menduga bahwa pelakunya adalah orang terdekat mereka. Pihak kepolisian kemudian menelusuri hubungan antara korban dengan para tetangga, sampai hubungan anak korban dengan para teman dekatnya yang merupakan tetangga mereka. Di sisi lain, jenazah Rohimi dan Suryani sudah menjalani proses pemeriksaan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan bahwa Rohimi mengalami luka yang cukup dalam di bagian kepala, wajah, leher, dan juga tangan, yang menyebabkan banyak cairan merah keluar dan membuat nyawa mereka tidak bisa tertolong. Sementara itu, Suryanti mengalami luka akibat senjata tajam di bagian kepala, leher, serta tangan, yang juga mengakibatkan Suryanti meninggal dunia. Usai proses pemeriksaan otopsi selesai dilakukan, jenazah Rohimi dan Suryanti diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian dipulangkan ke rumah duka di Pekon Waipring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tenggamus. Di rumah duka, suasana benar-benar pecah, tangis dan rasa trauma menyelimuti keluarga serta warga sekitar yang berdatangan untuk memberikan doa terakhir bagi korban. Di saat kedua jenazah tiba, tangis keluarga pun pecah. Mereka tidak menyangka sosok yang selama ini dikenal baik di lingkungan mereka harus pergi dengan cara yang sangat tragis. Sampai kedua jenazah dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat, suasana duka masih begitu terasa. Pihak keluarga tidak mampu menahan tangis. Adik kandung Suryanti yang bernama Nur Apriyanti mengaku sangat terpukul atas kepergian sang kakak dan kakak iparnya secara tragis. Dia mengenang Suryanti dan Rohimi sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah memiliki masalah dengan orang, serta dikenal juga suka membantu para tetangga, bahkan sering memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan dengan cara yang baik dan penuh pengertian.
Di tengah kedukaan yang menyelimuti pihak keluarga korban, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan intensif. Hingga 8 jam kemudian, tepatnya pada Minggu 14 Desember 2025, sekitar jam 11.30, pihak kepolisian berhasil mengamankan kedua pelaku sekaligus. Hal itu disebabkan dari hasil penelusuran pihak kepolisian terhadap para tetangga dan warga sekitar. Ketika itu, pihak kepolisian mencurigai salah satu tetangga korban, yaitu Ari, yang diketahui bahwa Ari juga merupakan teman dekat dari anak korban. Di saat itu yang mencurigakannya adalah Ari tiba-tiba memiliki luka sayatan di bagian tangan kiri dan betis kanannya. Saat ditanyakan, Ari memberikan banyak alasan yang berubah-ubah. Namun luka tersebut diketahui adalah luka yang baru diderita oleh Ari. Luka itulah yang cukup mencurigakan bagi pihak kepolisian. Apalagi ketika pihak kepolisian mengetahui bahwa Ari mengetahui kondisi dan situasi yang berada di rumah korban. Bahkan dia juga mengetahui bahwa Nanang tidak berada di rumah karena tengah membeli beras usai berkumpul bersama dia. Dan setelah didesak oleh pihak kepolisian, barulah Ari di saat itu mengakui perbuatannya. Dia mengaku dialah pelaku dari kasus ini dan dia melakukan hal ini tidak sendirian, melainkan bersama dengan temannya yang bernama Aman. Barulah di saat itu keduanya mengaku nekat menghabisi nyawa kedua korban karena Ari dan Aman ini ingin sekali merampok dan memiliki uang korban. Dan di saat itu kedua pelaku pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu sebuah golok dengan panjang 45 cm milik Aman dan sebilah golok lain dengan panjang 35 cm milik Ari, pakaian milik para pelaku dan sejumlah uang tunai pecahan Rp2.000 dengan total Rp600.000 milik korban, serta 2 unit handphone merek Infinix dan juga Vivo. Kedua pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Tanggamus dan menjalani proses pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan diketahui bahwa keduanya sudah merencanakan aksi ini dari jauh-jauh hari, sehingga kasus ini bisa dikatakan sebagai aksi berencana. Mereka melancarkan aksi setelah mereka berkumpul dengan anak korban yang bernama Nanang dan muncullah ide untuk melaksanakan aksi perampokan di rumah Nanang. Dan keduanya pun sengaja meminta Nanang untuk membeli miras. Lalu Ari mengajak Aman untuk melancarkan aksi mereka. Mereka turut membawa golok masing-masing. Ketika masuk ke dalam rumah korban dan aksi mereka diketahui oleh Suryanti, mereka gelap mata dan langsung menghabisi nyawa Suryanti. Bahkan mereka juga menghabisi nyawa sang suami, yaitu Rohimi, dan mengambil uang tunai pecahan Rp2.000 sebanyak Rp600.000. Uang yang jumlahnya tidak sebanding dengan nyawa yang sudah mereka renggut ini, mereka bagi dua untuk keperluan mereka masing-masing. Dan atas perbuatan keji mereka, keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan jungto pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang mana ancaman pidananya adalah hukuman mati. Kini Ari dan Aman harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Keduanya resmi ditahan di Mapolres Tanggamus dan saat ini menjalani proses hukum selanjutnya. Itu dia sobat, kisah dari Ari dan Aman yang menghabisi nyawa kedua orang tua dari temannya hanya karena ingin merampas harta benda milik korban. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.